Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini di Masjid Al-Hanif Kota Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Januari 2025 Masehi, kita akan membahas sebuah tema yang akan dibagi dalam dua sesi, dan ini adalah sesi yang pertama, insya Allah, kiat-kiat sukses membina rumah tangga. Sebelum kita masuk pada kajian tentang kiat-kiat sukses membina rumah tangga, kita perlu tahu dulu definisi sukses itu apa. Kapan seseorang dikatakan sukses? Yang dimaksud dengan sukses itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Berulang ustadz-ustadz kita menyampaikan dalam muqaddimah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan besar. Patokan kesuksesan itu kalau Anda berhasil taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu sukses yang sebenarnya. Meskipun orang memandang Anda tidak sukses, dianggap Anda gagal, tapi kalau Anda berada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, Anda sukses. Begitu juga dalam membina rumah tangga, kalau langkah-langkah yang Anda lakukan
itu menjalankan ketaatan kepada Allah, tidak bermaksiat, tidak menentang perintah Allah dan Rasulnya, Anda sukses. Nah, jadi kalau dikatakan sukses membina rumah tangga, apakah artinya saya tetap mempertahankan rumah tangga saya meskipun apapun kondisi pasangan saya berhasil sukses mempertahankan? Ternyata meskipun pasangannya waliyadzubillah sampai tidak sholat, mencela Allah dan Rasulnya, melakukan hal-hal yang mengeluarkan dia dari Islam, dia terus pertahankan, apakah dikatakan sukses? Tidak. Nah, jadi definisi sukses itu ketika dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita akan bahas mulai dari ayat Al-Quran yang sering dibaca kalau di masyarakat umum, acara-acara walimah, tausiah nikah, itu membahas ayat ini. Kita akan baca ayatnya dan insya Allah kita akan kutip penjelasan ulama Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah tentang makna ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah menciptakan pasangan untuk kalian dari jenis kalian, sama-sama manusia, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram, nyaman, tenang ketika bersama pasangan kalian itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian perasaan cinta dan kasih sayang, mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu cinta, kecenderungan laki-laki pada wanita, cinta kepada lawan jenis, itu ada unsur mawaddah. Rahmah itu kasihan, merasa kasihan, itu rahmah. Allah yang menanamkan perasaan cinta dan kasih sayang itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Ini Quran surah Ar-Rum ayat 21. Kita baca ucapan Al-Imam Al-Baghawi, kutipan ucapan beliau, salah satu ulama tafsir dalam barisan ulama Syafi'iyah. Tafsir Al-Baghawi termasuk yang direkomendasikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kalian min anfusikum, itu maknanya min jinsikum min bani Adam, dari jenis kalian, anak Adam, manusia, bukan jin, bukan hewan, bukan, dari jenis kita, sama. Wakila, ada juga ulama yang berkata khalaqa Hawa min dhil'i Adam, Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Litaskunu ilaiha,
agar kalian merasa tentram, nyaman, tenang kepada pasangan kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian ada perasaan mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih sayang. Ja'ala bainaz zawjainil mawaddata war rahmata. Allah jadikan antar dua pasangan sifat kasih sayang, sifat cinta dan kasih sayang. Fahuma yatawaddani wa yatarahamani, sehingga kedua insan yang berpasangan dalam ikatan pernikahan itu yatawaddani, saling cinta, wa yatarahamani, saling sayang. Wa ma syai'un ahabba ila ahadihima minal akhar min ghairi rahimin bainahuma. Tidak ada yang lebih dicintai oleh masing-masing keduanya, padahal keduanya ini tidak ada ikatan nasab. Bukan adik, bukan kakak, bukan ayah, bukan paman, baru kenal jauh. Yang satu dari Sabang, yang satu dari Merauke misalkan, gak ada hubungan sama sekali. Atau yang satu Bandar Lampung, yang satu Metro Lampung, tapi tidak ada hubungan garis keturunan sama sekali. Cuma mereka ikatannya begitu kuat, saling cinta dan sayang. Nah, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir, fi 'azamatillah wa qudratihi, bagi orang yang mau berpikir tentang kemahakuasaan Allah, keagungan Allah. Duhai betapa agungnya Engkau ya Allah, betapa maha kuasanya Engkau ya Allah. Dua orang yang tidak terlalu kenal atau bahkan tidak kenal sama sekali, ketika Engkau satukan dalam ikatan pernikahan, menjadi makhluk yang saling cinta, saling sayang. Yang menumbuhkan cinta dan sayang itu Engkau ya Allah. Begitu besar dan agungnya kekuasaan-Mu bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, kemudian pembahasan kita ini semoga agak relate dengan kita ya, agak sesuai dengan kondisi kita. Contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu begitu paham kapan Aisyah marah, kapan Aisyah senang. Ini disebutkan dalam hadis. Saking dekatnya hubungan, itu biasanya seorang pasangan sudah punya feeling, sudah melihat gelagat, oh ini lagi marah, ini lagi senang. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kapan Aisyah marah, kapan Aisyah senang. Dan biasanya marahnya Aisyah itu kalau cemburu. Nah, ini disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'rifu ghadabaki wa ridhaki, sesungguhnya aku benar-benar paham kapan kamu marah, kapan kamu senang. Kata Nabi kepada Aisyah. Qalat, maka Aisyah bertanya, qultu wa kaifa ta'rifu dzaka ya Rasulullah, bagaimana Anda bisa paham hal itu wahai Rasul? Tahu kapan aku marah, kapan aku senang, tandanya apa wahai Rasul? Qala, Nabi bersabda, innaki idza kunti radiyatan qulti bala wa rabbi Muhammad.
Jika engkau lagi senang, engkau akan berkata, benar, demi Robnya Muhammad, disebut nama Nabi kita, itu tandanya senang. Wa idza kunti sakhitatan qulti la wa rabbi Ibrahim. Tapi kalau engkau lagi marah, engkau mengatakan tidak, demi Robnya Ibrahim. Nah, qalat, maka Aisyah berkata, qultu ajal lastu uhajiru illas maka. Benar ya Rasulullah, tidaklah aku pernah memboikot kecuali hanya sekedar tidak menyebut namamu saja. Hajarku, aku meninggalkan engkau, itu karena sekedar aku tidak menyebut namamu saja. Itu kata Aisyah. Apa maknanya? Kata para ulama, di dalam hatiku tetap penuh dengan cinta kepadamu. Ini yang disyarah oleh para ulama dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari karya Badruddin Al-Aini. Beliau menyatakan, wa fi qawliha illas maka, dalam ucapan Aisyah, kecuali namamu wahai Rasul yang tidak aku sebut, dalalatun ala anna qalbaha mamlu minal mahabbah. Itu menunjukkan bahwa hati Aisyah tetap penuh dengan cinta. Wa innamal ghirah fin nisa li faratil mahabbah. Sesungguhnya kecemburuan pada wanita itu karena saking cintanya. Nah, jadi kadang kalau seorang istri marah, nyebut nama suami pun hilang dalam peredaran. Ya, namanya nggak disebut. Disebut Aba, Abi, biasanya nyebut Abi, apa saja namanya, sebutannya macam-macam sudah orang. Giliran marah, kok yang disebut yang lain, begitu. Maka ini tanda bahwa dia lagi marah. Maka bagian dari kedekatan personal antara suami dan istri itu kenal karakter, pintar membaca situasi. Nah, lebih peka. Itu bagian dari sesuatu yang memudahkan interaksi hubungan suami istri itu lebih indah. Oh, ini lagi marah, berarti saya jangan marah juga. Saya tunggu dinginnya. Jangan panas dengan panas. Bahaya. Nanti kita akan sebutkan kalau bertengkar apa yang dilakukan suami. Kita akan sebutkan contoh dari para sahabat kita, para sahabat Nabi. Nah, tapi wanita juga begitu, kalau ngambek lagi marah, sebentar aja, jangan lama-lama, ya. Jangan berpikir masa nggak ngerti mau saya, misalkan. Loh, emangnya orang bisa baca pikiran orang lain? Memangnya orang itu bisa baca isi hati orang lain? Ya nggak bisa. Sudah sehari gagal paham. Jangan lanjut 2 hari. Jangan lanjut 3 hari dengan harapan masa dia tidak ngerti mau saya. Nah, orang kita tidak ngerti isi hatinya juga. Tapi yang bisa dilakukan oleh suami adalah jangan marah dibalas dengan marah. Oh, ini sedang marah. Jangan marah kemudian disulut dengan perbuatan dan tindakan yang tambah memicu kemarahan. Bagi yang marah, bagi yang ngambek, ya ada masanya lah Anda diberi udzur sementara. Tapi jangan sehari tidak masak, besok tidak masak lagi, lusa tidak masak, anak sama suami kelaparan. Nah, bahaya. Ya ada masanya seorang itu tidak harus selalu tidak ngambek. Ada, bolehlah ngambek. Itu suatu hal yang lumrah. Ngambek tapi masih masak, ngambek tapi masih cuci-cuci. Ya, urusan ngambek ya jangan lama-lama. Urusan bertengkar
Jangan kemudian membuat suami menjadi memang benar-benar berpaling dari Anda karena kelamaan. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana kalau bertengkar yang dilakukan oleh sahabat itu bagaimana. Jika bertengkar, suami mengalah pergi sejenak keluar dari rumah. Itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena kadang kalau bertengkar tetap di situ, ya, khawatir nanti keluar kalimat-kalimat atau tindakan yang berbahaya. Kalau lagi berantem, ya sudah, kira-kira membahayakan, saya kurang bisa mengontrol emosi, keluar dululah. Siapa yang keluar Ustadz? Ya suamilah, masa istri yang keluar? Nah, kalau suami bisa tidur di masjid. Loh, hadisnya ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, bab naumir rijal fil masjid. Tidurnya para laki-laki di masjid. Itu hadis yang mau saya bacakan. Berarti kalau banyak yang tidur di masjid, tandanya apa? Nah, kita baca hadisnya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad, sahabat Sahal bin Sa'ad dalam Sahih Al-Bukhari. Qala, kata Sahal bin Sa'ad, in kanat ahabba asma'i aliyin radhiyallahu anhu ilaihi la Abu Turab. Sesungguhnya nama panggilan kunyah yang paling disukai oleh Ali itu adalah Abu Turab. Wa in kana la yafrahu an yud'a biha. Ali begitu senang kalau dipanggil dengan panggilan Abu Turab. Padahal beliau sudah punya kunyah sendiri, Abul Hasan, karena ayahnya Al Hasan. Tapi beliau suka dipanggil Abu Turab karena itulah penamaan kunyah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama, boleh kunyah punya lebih dari satu, ya. Mau Abu Anas, Abu Ali, Abu Muhammad, cuma jangan kebanyakan juga, orang jadi bingung nanti. Ya adalah, kalau lebih dari satu karena ada sebabnya ini. Ya seperti Ali begitu. Kenapa disebut Abu Anas? Ya karena nama anak saya salah satunya Anas. Oh iya betul. Kok juga Abu Ali? Karena begini. Nah, tapi kalau kepanjangan itu bahaya. Kayak teroris itu punya alias-alias itu banyak sekali. Tujuannya untuk mengecoh. Kita bukan itu tujuannya. Kita berkunyah itu karena memang sunnahnya Nabi dan para sahabat ada kunyahnya. Nah Abu Turab itu termasuk nama yang paling dicintai oleh Ali. Wa ma sammahu Abu Turab illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada yang menyebut dengan Abu Turab terhadap Ali kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghadaba yauman Fatimata. Pada suatu hari Ali lagi bertengkar dengan Fatimah. Fa kharaja, maka Ali keluar. Fattaja'a ilal jidar ilal masjid. Kemudian Ali bersandar di tembok masjid. Perhatikan kalau ada yang nyandar di tembok masjid ya. Nah, barakallahu fikum. Ali habis bertengkar dengan Fatimah, Ali keluar. Tahu diri Ali. Keluar beliau, bersandar di tembok masjid. Faja'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, yatba'uhu, mengikutinya. Kalau dalam riwayat lain, masih dalam Sahih Al-Bukhari, sama-sama dalam Sahih Al-Bukhari, tapi dalam jalur sanad yang berbeda, itu Nabi sempat ke Fatimah dulu. Kemana? Tanya tentang Ali. Tidak tahu, tadi keluar, gitu kata Fatimah. Namanya orang bertengkar,
mungkin tidak perlu izin ya, tapi keluar begitu saja. Nah, Nabi mengikuti Ali. Faqala huwa dha muttaji' fil jidar. Ternyata Ali sedang bersandar di tembok masjid. Faja'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wamtala'a dhahruhu turaban. Nabi pun datang pada saat bersandar ke tembok masjid. Masya Allah ya, tembok masjidnya Nabi itu tidak bersih. Kalau kita Masya Allah masjidnya ada keramiknya, catnya juga bersih. Kalau tembok masjid Nabi nggak seperti itu, begitu sederhana. Sehingga yang bersandar ke tembok kotor, punggungnya itu kotor, penuh dengan debu. Nah, wamtala'a dhahruhu turaba, maka punggungnya Ali itu penuh dengan debu, kotor. Faja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yamsahu turab an dhahrihi, maka Nabi pun mengusap punggung Ali yang penuh dengan debu itu, wa yaqul, dan Nabi bersabda, ijlis ya Aba Turab, duduklah wahai Abu Turab. Dari awalnya bersandar begini, duduklah begini, sambil diusap punggungnya Ali yang penuh dengan turab di sini. Duduk wahai Abu Turab, Abu debu maksudnya ya. Nah, jadi sebabnya kenapa disebut Abu Turab, karena diusap punggungnya karena banyak debu. Duduklah wahai Abu Turab. Nah, maka Ali senang dengan kunyah Abu Turab karena itulah panggilan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan faedah tambahan di sini, kita diberi contoh teladan bagaimana sikap mertua terhadap menantu ketika menantunya bertengkar dengan anaknya. Benar tidak? Ada contohnya di sini. Di hadis yang kita baca ini ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempermasalahkan isi pertengkaran itu, tidak mau tanya detail kamu itu bertengkar kenapa, atau main labrak mertua ke menantu misalkan tanpa tahu sebabnya apa. Enggak, Nabi nggak mempermasalahkan itu. Dan itu kalau ada pasti akan dikisahkan dalam hadis. Pasti akan ada dikisahkan dalam hadis. Makanya salah satu hal yang membuat langgengnya pernikahan itu juga ketika mertua tidak banyak ikut campur tangan urusan itu. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma tanya kemana Ali, dan tahu mereka bertengkar, tapi Nabi tidak terlalu mengungkit-ungkit masalah itu, sehingga masalah kecil biarlah kecil. Tapi kalau masuk orang ketiga yang kemudian memihak langsung tanpa tanya apa sebabnya, itu jadi besar. Sesuatu yang sebenarnya masalah kecil nanti akan mereda, pertengkaran biasa, setelah itu damai lagi. Ini bisa jadi besar kalau salah penanganan. Nah, kemudian berikutnya, hendaknya kita menjadi suami yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ikhwah, hendaknya menjadi suami yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut jangan sampai mendolimi mereka. Ada seorang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, kepada siapakah aku nikahkan anak perempuanku? Kata Al-Hasan Al-Basri, zawwijha man yakhafullah.
nikahkan ia kepada laki-laki yang takut kepada Allah. Fa in ahabbaha akramaha. Orang yang takut kepada Allah, jika dia cinta kepada istrinya, maka dia akan memuliakan istrinya. Wa in abghadaha lam yadhlimha. Tapi kalau dia marah kepada istrinya, tidak sampai dia mendolimi istrinya. Meski sudah mulai pudar perasaan cinta itu, tapi perasaan takutnya kepada Allah tetap menghalangi dia tidak mendolimi istri. Tetap hak istri ditunaikan, hak istri dipenuhi, meskipun dia mungkin sudah tidak secinta dulu. Nah, mawaddah mungkin berkurang dan pudar, tapi rahmah jangan sampai hilang. Rahmah itu yang berkaitan dengan kasihan. Kalau mawaddah itu lebih ke arah nafsu, keinginan seorang laki-laki pada wanita, itu mawaddah. Tapi kalau rahmah itu adalah, oh kasihan kalau dia tidak makan bagaimana, oh kasihan kalau dia kedinginan bagaimana, kasihan kalau dia seandainya menderita bagaimana. Itu rahmah. Nah, orang yang takut kepada Allah akan selalu mengingat hadis semacam irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Nah, zawwijha man yakhafullah, nikahkan putrimu dengan orang yang takut kepada Allah. Fa in ahabbaha akramaha. Kalau dia cinta kepada istrinya itu, istrinya akan dimuliakan. Wa in abghadaha lam yadhlimha. Kalau dia sampai ada perasaan kurang suka, tapi dia menahan diri untuk tidak mendolimi istrinya, tetap ditunaikan kewajiban-kewajiban dia. Ini ucapan Al-Hasan Al-Basri, diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dalam kitab An-Nafaqah wal Iyal. Nah, berikutnya yang perlu diketahui adalah suami istri adalah pakaian bagi pasangan masing-masing. Siapa yang bilang suami adalah pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, para istri, adalah pakaian bagi kalian wahai suami, dan kalian wahai suami adalah pakaian bagi istri. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Kalau dicatat makna pakaian itu apa Ustaz? Ada 7 poin setidaknya. Yang pertama, sangat dekat. Pakaian itu kan melekat di tubuh kan? Ya. Apa ada yang pakai bajunya 1 meter dari dia misalkan? Tidak ada kan? Mesti melekat di tubuhnya. Itu berarti sangat dekat. Nah, karena sangat dekat ini kadang ya beda pandang antara suami dengan istri, istri dengan suami. Rentan salah paham. Kita kalau guyon, kalau bergurau kepada orang yang dekat dengan kita, dengan orang yang jauh, itu kan gurauannya kan beda. Kalau gurauan yang disampaikan kepada orang yang agak jauh dari kita, ya, itu bisa bikin dia tersinggung. Tapi kalau ke orang dekat nggak tersinggung. Benar apa enggak? Karena sudah teman baik, dekat sekali, teman dari kecil, guyonan kayak gitu, oh sudah, saya paham maksud dia. Tidak ada unsur melecehkan, itu guyonan orang dekat. Nah, karena dekat begini, akhirnya bisa salah paham. Ketika suami guyon ke istri,
Ya tentunya kita belajar adab guyon-guyonan yang sesuai dengan ketentuan syar'i, jangan keluar dari ketentuan syar'i. Tidak boleh melecehkan, merendahkan, ya. Tidak boleh mengejek, tetap tidak boleh dusta. Nah, guyonan itu kalau suami melontarkan guyonan, kemudian sang istri marah, misalkan. Sang suami mikir, alah kita kan dekat, masa kayak gitu marah. Nah, sang istri balik mikir beda, sedekat itu masih berani guyon seperti itu ke saya. Nah, akhirnya ini rentan untuk menimbulkan perselisihan. Nah, kok tega ke orang dekat dia ngomong begitu? Yang satu mikir, lah justru karena kita dekat, makanya guyonan saya begitu. Nah, inilah yang contoh satu hal yang memang perlu saling memahami. Ya kalau tadi dikatakan ada unsur ngambeknya, bolehlah ada ngambek sebentar. Ada yang keluar rumah, tidur di masjid, ya kan? Tapi jangan lama-lama, kasihan juga. Dia juga tidak bawa autan atau apa untuk kalau ada nyamuk di masjid, kasihan juga. Kedinginan masuk angin juga kasihan. Yang repot siapa nanti, kan gitu. Nah, tapi poin pentingnya adalah bahwa pakaian itu bermakna sangat dekat. Ketika disebut istri adalah pakaian bagi suami, suami pakaian bagi istri, menunjukkan kedekatan mereka berdua. Dan sebaiknya memang seorang suami itu juga bisa menjadi sahabat dekat istri, sehingga kalau curhat, curhatnya ke suami. Nah, itu yang penting. Yang pertama, makna dari pakaian itu artinya sangat dekat. Yang kedua, saling membutuhkan. Pakaian itu saling membutuhkan. Maksudnya, suami adalah pakaian bagi istri, berarti istri butuh kepada suami sebagaimana seorang butuh pada pakaian. Istri adalah pakaian bagi suami, berarti suami butuh kepada istri sebagaimana seorang butuh terhadap pakaian. Jadi makna yang kedua, saling membutuhkan. Yang ketiga, memberikan kenyamanan dan ketentraman. Pakaian itu tetap kita biarkan kita pakai, itu kenapa? Bukankah karena kita merasa nyaman dengan pakaian itu? Kalau misalkan dipakai rasanya gatal-gatal, dipakai rasanya nusuk-nusuk kulit, apa tetap kita pakai? Kan kita tanggalkan dia. Maka fungsi pakaian itu diantaranya memberikan kenyamanan dan ketentraman. Yang keempat, makna pakaian itu artinya saling menutupi aib dan kekurangan. Saling menutupi aib dan kekurangan. Ada orang yang punya aib di bagian tubuhnya, misalkan di bahu, ada cacatnya, tapi karena ketutupan pakaian, orang nggak bisa lihat aib itu. Maka fungsi pakaian itu adalah saling menutupi aib dan kekurangan. Tadi yang pertama sangat dekat, makna pakaian itu sangat dekat. Yang kedua saling membutuhkan. Yang ketiga memberikan kenyamanan dan ketentraman. Yang keempat saling menutupi aib dan kekurangan. Yang kelima, kalau dikatakan istri adalah pakaian suami, suami pakaian istri, maka mestinya suami memperlakukan istri dengan baik, istri memperlakukan suami dengan baik, sebagaimana seseorang memperlakukan pakaiannya. Pakaian dirawat, ketika kotor dicuci, ketika najis dihilangkan najisnya, ketika sobek ditambal, disulam. Kan ada unsur memperlakukan dengan baik. Nah, yang keenam, pakaian itu saling menjaga dan melindungi. Sebagaimana pakaian
melindungi dari hawa panas dan cuaca dingin. Fungsi pakaian salah satunya selain menutup aurat, ya, menutup aib, juga membuat seorang terlindungi dari hawa panas, hawa dingin, sehingga suami istri juga mestinya saling menjaga dan melindungi. Nah, yang ketujuh, saling mengarahkan kepada ketakwaan. Karena ketakwaan itu disebut pakaian oleh Allah dalam ayatnya, walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Jadi ini sebenarnya ringkasannya saja, ya. Pernah saya tulis masing-masing poin itu ada dalilnya dan juga ucapan ulama terhadapnya, pernah ditulis dan sudah pernah dipublikasikan di situs Itisom.org. Kalau ingin mengetahui detailnya bisa melihat itu. Nah, tapi kalau mau dirangkum ada 7 poin. Ada 7 poin dari makna suami adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi suami. Nah, baik. Sebelum kita lanjut, ini tersisa 13 menit lagi ya, sebelum masuk jam 12. Sebelum kita akhiri sesi pertama, mungkin masih saya tambahkan sedikit hal lain, tapi tafadhalu jika ada yang perlu disampaikan sebelum saya lanjut, mungkin ada koreksi, ada kesalahan dari penyampaian saya, mungkin bisa diingatkan, atau jika ada pertanyaan dari yang tadi sudah disampaikan, dipersilakan, ya. Jadi tadi tadi yang bersumpah mau memberikan bantuan apa kepada putra, kemudian kita jadi yang dibatalkan sumpahnya itu apa dari salahnya? Nah, dari kajian tadi subuh ketika seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada Mistah bin Utsatsah. Nah, itu apakah Abu Bakar membayar kafarah? Naam. Kalau seorang sudah terlanjur bersumpah, ya, kemudian dia membatalkan isi sumpahnya, maka dia harus membayar kafarah. Dia harus membayar kafarah. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, Abu Bakar itu, ibunya Abu Bakar dengan neneknya Mistah itu saudari kandung. Ibunya Abu Bakar dengan neneknya Mistah. Mistah ini punya ibu, sebutannya Ummu Mistah. Ummu Mistah ini punya ibu. Ibunya ini adalah bibi dari Abu Bakar. Karena ibunya Abu Bakar bersaudari, kalau orang Palembang bilang adik beradik, orang Lampung sama juga. Ya. Kalau orang Jawa bilang kakak beradik, kalau di sini adik beradik. Nah, baik. Jadi Mistah dengan Abu Bakar ini atau Aisyah dengan Mistah itu adalah tunggal buyut. Nah, tadi ada yang mencetuskan istilah tunggal buyut, insya Allah benar. Nah, ketika sebelumnya sudah bersumpah untuk tidak akan memberikan bantuan kepada Mistah, ditegur oleh Allah, dan Abu Bakar melaksanakan teguran itu, apakah membayar kafarah? Jawabnya iya, membayar kafarah. Kafarah sumpah. Baik. Ada lagi? Kita lanjutkan sebentar. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya memerintahkan kepada para suami untuk bertakwa kepada Allah terkait istri. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Fattaqullaha fin nisa." Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para istri kalian.
fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Kalian ambil dia dari walinya itu dengan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalian harus bertakwa kepada Allah, wahai para suami. Kalau dalam riwayat Muslim itu bi amanillah. Kalau dalam riwayat Abu Daud bi amanatillah. Saya pernah nyampaikan tausiah pernikahan, selesai nyampaikan ada bapak-bapak tanya, "Ustadz, tadi Ustadz keliru nyampaikan hadis. Mestinya bi amanatillah, Ustadz." Nah, lalu saya sampaikan, "Oh iya Pak, dalam sebagian lafadz memang bi amanatillah, tapi dalam riwayat Muslim sebutannya bi amanillah." Nah, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para istri kalian, sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna an la yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Wajib bagi mereka untuk tidak mempersilahkan siapapun yang kalian tidak sukai menyentuh ranjang kalian. Ini salah satu nasihat untuk para istri. Disebut oleh Rasul, wajib bagi mereka para istri untuk tidak mempersilahkan siapapun yang kalian tidak sukai menyentuh ranjang kalian. Contoh, kalau ada tamu ummahat seorang wanita ke rumah wanita, kadang ditemui di dalam kamar, di ranjang juga, begitu. Tapi kemudian suami tahu siapa yang sering berkunjung, itu ada seorang wanita yang tidak disukai oleh suami. Maka sang istri harus paham dan tidak boleh dia mempersilahkan orang menyentuh ranjang suaminya, meskipun itu seorang wanita, ummahat juga atau akhwat juga. Tapi kalau sang suami sudah menyatakan jangan masukkan dia ke rumahku misalkan, itu bagian dari bentuk adab seorang istri juga jangan. Nah, kalau wanita saja tidak boleh, apalagi kalau sampai ada laki-laki lain, tentu jelas lebih mungkar, lebih besar dosanya. Fa in fa'alna dzalik, kalau mereka melakukan hal itu, sesuatu yang melanggar, fadribuhunna darban ghayra mubarrih, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederai, pukulan yang tidak sampai membekas, pukulan yang tidak sampai merobek kulit, mematahkan tulang. Nah, pukulan yang tidak mencederai, pukulan yang tidak kemudian bikin orang tidak bisa jalan selama seminggu misalkan, pukulan yang bukan membuat postur orang berubah, posturnya dari sebelumnya tegap menjadi bungkuk, dari sebelumnya lurus awalnya menjadi miring. Tidak boleh. Fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalaupun perlu memukul, pukullah dengan pukulan ta'dib, pukulan kasih sayang yang tidak sampai mencederai. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka para istri wajib untuk kalian beri nafkah dan pakaian secara ma'ruf. Wajib bagi para suami untuk menafkahi istrinya secara ma'ruf. Nah, alhamdulillah begitu indah syariat Islam, tidak mengharuskan suami memberikan nafkah dengan nominal tertentu. Coba kalau Nabi bersabda wajib bagi suami memberikan nafkah dan rizki kepada istrinya minimal 1 dinar dalam sebulan. Bisa enggak kita? Kadang bisa, kadang tidak, lebih banyak tidaknya misalkan. 1 dinar itu berapa Ustaz? Seharga kambing.
1 dinar itu di masa dahulu itu bisa beli seekor kambing. Kambing di Lampung berapa harganya? Hah? 2 juta yang standar? Benar? Sudah gemuk sekali itu? Belum, ya. Standar ya. Standar rendah mungkin. Ya. Nah, 3,5 ya, 3 juta, 3,5 sekitar itulah ya. Nah, untung saja dan memang ya karena kebaikan syariat ini selalu sesuai dalam seluruh waktu dan keadaan. Disebutkan bil ma'ruf, secara ma'ruf. UMR Kota Bandar Lampung berapa? Tidak tahu ya? 3 juta? Ya? Enggak. 28, 2,8 ya. Jadi ma'rufnya di sini standar hidup sedang itu 2,8 misalkan ya. Kalau ada yang punya penghasilan di bawah UMR itu berarti dia masuk kategori fakir atau miskin. Jika setengahnya saja dari 2,8, setengahnya saja dia penghasilannya tidak sampai, itu masuk kategori fakir. Maka disesuaikan kemampuan. Nah, jangan orang yang punya penghasilan katakan 10 juta sebulan ngasih istrinya cuma 1 juta atau 2 juta 800 dengan patokan UMR misalkan. Dia mampunya lebih banyak, tapi hanya ngasih sekian persen kecil ke istri. Apakah itu ma'ruf? Bukan, itu mungkar. Orang akan nilai pelit dia, bakhil dia. Ketika dia mampunya banyak, diberikan hanya sedikit. Kalau dia mampunya sesuai dengan kemampuan dan diberikan mayoritas atau banyak dari itu, atau sesuai dengan keadaan dia lah, itu masih ma'ruf. Nah, maka di sini dinyatakan oleh Nabi, walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka para istri wajib untuk kalian beri nafkah dan pakaian secara ma'ruf. Nah, karena istri terikat dengan kita, maka itulah yang menyebabkan kita wajib menafkahi. Semua keadaan yang menyebabkan sesuatu itu tertahan oleh kita, itu wajib kita nafkahi. Istri karena dia terikat harus taat kepada kita dalam hal yang ma'ruf, maka harus diberi nafkah. Burung piaraan ditahan, ya, harus diberi nafkah. Makanya dalam kitabun nafaqat, dalam pembahasan fikih, itu juga ada pembahasan memberi nafkah kepada hewan-hewan piaraan. Kenapa? Karena Anda tahan dia. Kalau dia sampai kelaparan, dia sampai meninggal mati kehausan, Anda berdosa. Kenapa tidak biarkan Anda lepaskan saja supaya dia cari makan sendiri? Ya, ya. Nah, burung tadi atau piring peliharaan ngasih makan, apa termasuk ngasih istri juga jika dia laki-laki? Atau kalau perempuan ngasih suami untuk burung itu, sampai di situ enggak? nah, jadi berkembang pertanyaannya ini. Masalah kiat sukses berumah tangga bukan hanya berumah tangga manusia, masuk di berumah tangga burung juga. Apakah burung itu berhak dapat hak pasangan? Begitu. Kalau sebatas yang saya pelajari dari penjelasan para ulama yang pernah saya baca, nggak sampai sejauh itulah. Kalau sejauh itu, wah dermawan sekali yang punya itu. Ya, nah kalau antum mau dermawan sekali, nyarikan pasangan juga, masya Allah bagus, tidak apa-apa. Tapi untuk sebagai keharusan tidak. Yang antum harus perhatikan adalah makan dan minumnya, jangan sampai terlambat. Kalau kira-kira kita sibuk, nanti bisa lupa,
mending dilepaskan saja atau diberikan kepada orang yang bisa memeliharanya. Nah, baik. Ada lagi? Berkembang dari burung menjadi kucing misalkan? Poin-poin tentang pakaian atau tubuh, apakah bisa dimasukkan masalah perhiasan, pakaian perhiasan? Apakah bisa dimasukkan dalam poin istri adalah pakaian bagi suami, suami pakaian bagi istri? Maknanya adalah perhiasan. Jawabannya tidak. Karena istri bukan untuk ditampakkan. Kalau orang awam nyari pasangan supaya bisa ditampakkan di kondangan, tidak malu-maluin katanya. Itu pandangan orang awam yang tidak berilmu. Sedangkan bagi kita, seindah-indahnya istri kita, hanya kita saja yang tahu. Atau kalau dia menampakkan aurat yang bisa ditampakkan kepada mahram, hanya mahramnya saja. Yang bukan mahramnya tidak boleh lihat. Bukan untuk dijadikan perhiasan. Dan tambahan faedah juga, salah satu karakteristik ciri-ciri pakaian bagi wanita yang sesuai dengan ketentuan syar'i yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah, tidak boleh mengandung unsur perhiasan. Pakaian wanita itu tidak boleh mengandung unsur perhiasan. Kalau dibawa keluar rumah tidak boleh ada bunga-bunganya, bunga di sini, ya, bunga di sini misalkan, apalagi bordiran di sini misalkan. Jangan yang ada perhiasan, tidak boleh ada perhiasan polos. Nah, selain ketentuan lain, pakaian bagi wanita harus tebal, tidak transparan, ya, tidak ketat. Nah, kemudian juga tidak tasyabuh dengan laki-laki, tidak tasyabuh dengan orang-orang kafir. Nah, itu beberapa ketentuan pakaian-pakaian yang disebutkan oleh para ulama. Nah, jadi kalau dikatakan apakah istri menjadi perhiasan bagi suami, kalau yang dimaksud adalah perhiasan apa? Zina itu sesuatu yang nampak indah dilihat orang. Bukan itu. Nah, tapi kalau sesuatu yang menyenangkan yang disebut dengan mata, iya. Tapi dia bukan bermakna perhiasan. Nah, wallahu a'lam. Ini sudah jam 12:03. Saya minta pertimbangan Pak Hilman aja. Sampai di sini sesi pertama atau bagaimana Pak Hilman? Hah? Sampai zuhur? Ada yang tidak setuju? Oh ya. Tanya atau tidak setuju? Oh ya, khairan insyaallah. Dihormati. Nah, barakallahu fikum. Jadi satu saja memveto itu gagal. Ya. Kayak ahli waris, kalau dalam fikih jinayat, ahli waris itu kalau misalkan dia satu saja tidak setuju kisos, bisa gagal kisos. Ahli warisnya ada beberapa. Yang lain kisos, satunya lagi kisos, yang satu tidak setuju. Aman ya. Nah, termaafkan. Baik, sampai di sini ya. Ini kalau di makalah yang saya susun, tadi saya susun dari sekitar jam 8, ini baru muncul pikiran, ada 6 halaman. Ini baru di halaman kedua. Tapi tidak apa-apa, kita ambil beberapa hal yang penting. Kalau sebenarnya materi ini lebih banyak ke laki-laki, nasihat untuk laki-laki. Karena nasihat untuk perempuan ba'da maghrib ada sesi sendiri. Ya diselipkanlah dikit untuk itu. Karena bagian dari upaya kiat-kiat membina rumah tangga. Nah, baik, ini mungkin yang bisa kita kaji pada sesi yang pertama kali ini. Insya Allah nanti sesi berikutnya kan ba'da asar ya, insya Allah ya, supaya antum ada atau kita semua, kok bilang antum Ustadz, antum juga istirahat. Nah, ya kita semua supaya istirahat sebelumnya. Barakallahu fikum. Insyaallah ba'da asar kita lanjut
Sesi yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.